Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati serta seluruh hadirinnya semoga Allah rahmati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Maha segala Maha, pencipta alam semesta dan seisinya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penutup risalah kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mustami'una kiram. Dulu kebutuhan primer manusia adalah sandang, pangan, papan. Lalu kini bertambah gadget dan jaringan. Dulu segalanya dilakukan sendiri, kini dengan teknologi di ujung jari. Handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, juga menjelma alat konsultasi apapun kebutuhan hidup ini. Butuh apa? Tinggal pencet. Cari apa? Tinggal pencet. Ingin pergi kemanapun, kita bisa tinggal pencet. Tidak bisa dipungkiri, segala hal yang berlebihan selalu ada dampaknya, baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Berlebihan pahala, amin. Berlebihan kuota internet, amin. Berlebihan harta, amin. Kalau berlebihan hutang, stres toh ya. Berbicara mengenai hutang, saat ini bisa dibilang mudah mendapatkannya. Tinggal selfie dengan KTP, ajukan, cair kemudian. Namun sayangnya, kemudahan inilah yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Ditambah pula gaya hidup konsumtif mereka yang takut dibilang tidak bergaya. Maka, sesuai dengan fenomena yang ada, izinkan kami menyampaikan pidato dengan tema Pemuda yang Mandiri, Hemat, dan Bagus dalam Literasi Keuangan. Hadirin rahimakumullah. Hasil survei kolaborasi Kredivo bersama Kata Data Insight Center menunjukkan pengguna pay letter atau pinjol dalam negeri didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Sebanyak 70,4% pengguna dari kalangan generasi milenial dan Gen Z, atau kelompok usia 18 hingga 35 tahun. Lalu sisanya adalah 36 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang terjebak dalam perilaku konsumtif, sehingga mereka mengambil resiko dengan cara mengambil pinjaman. Lalu, bagaimana cara kita sebagai generasi muda mewaspadai hal tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam Islam, literasi keuangan adalah salah satu instrumen penting. Agama Islam dengan tegas melarang perbuatan boros dan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Jadi, berikut cara-cara untuk menjadi pemuda yang tak ketinggalan zaman, namun tetap dalam koridor kebaikan dan peduli akan literasi keuangan. Pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dasar seseorang. Sementara keinginan adalah hal-hal yang diinginkan untuk kenyamanan dan kesenangan, tetapi tidak mutlak diperlukan. Ingat, karena kunci hidup nyaman bukan soal banyaknya uang, namun bijak dalam mengatur keuangan. Yang kedua, menabung dan investasi. Mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang memberikan contoh penting tentang menabung dan investasi. Nabi Yusuf mengajarkan bagaimana akuratnya beliau dalam mengelola harta.
bijak dalam pengeluaran, serta menabung untuk menghadapi masa sulit. Itu semua menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan keuangan dan investasi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati." Yang ketiga, tidak mudah hutang. Berkaitan dengan poin nomor 2, dengan memiliki tabungan akan dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman dalam bentuk apapun ketika menghadapi kebutuhan mendesak sehingga terhindar dari hutang. Jamaah, jadi apa 3 cara tadi? 1. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. 2. Mudah menabung dan investasi. 3. Tidak mudah hutang. Teman-teman, teknologi ada bukan untuk dihindari, namun sudah sepatutnya ia digunakan untuk menambah kualitas dan kesolehan diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Suara serak masih terngiang, datang dari sebuah tembang, besar pasak daripada tiang, membuat hidup tidak seimbang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.